Pemirsa, Presiden Jokowi diduga akan segera melakukan perombakan kabinet. Menurut Arya Fernandes, CSIS, ada 4 faktor yang diyakini menjadi pemicu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo diduga akan segera melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Menurut Arya Fernandes, CSIS, ada 4 faktor yang diyakini menjadi pemicu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. 4 faktor tersebut diantaranya pensiunnya Marsikal Hadi Cahyanto jelang akhir jabatan Jokowi Ma'ruf yang sudah masuk ke tahun ketiga, masuknya PAN ke dalam koalisi serta persiapan jelang tahun politik 2024. Arya memprediksi Presiden Jokowi akan meminta komitmen lagi dari menteri-menteri partai di mana mereka komit untuk bekerja dengan pemerintah. Ya, sebelumnya pemirsa, mantan juru bicara Presiden Fajrul Rahman sempat mengutarakan perihal perombakan kabinet di Kabinet Indonesia Maju beberapa waktu lalu. Ya, Fajrul mengatakan hanya Presiden Jokowi yang mengetahui, termasuk juga mengevaluasi terhadap kabinet. Perombakan Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Presiden. Isu perombakan kabinet makin mencuat pasca penunjukan Panglima TNI jelang akhir jabatan Jokowi Ma'ruf yang sudah masuk tahun ketiga, masuknya PAN ke dalam koalisi serta persiapan jelang tahun politik 2024. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Mas Gun, kita lanjutkan kembali. Tadi ada faktor ketiga dan keempat. Yang ketiga ini menariknya karena ada faktor politis yang sekarang mencuat adalah isu bagaimana kedekatan personal Presiden ini dengan mantan calon panglimanya ya, Mas Gun. Nah, ini seberapa besar sih kansnya mantan Panglima Hadi Cahyanto untuk bisa masuk ke kabinet. Nah, apakah kedekatan personal ini tidak menimbulkan isu-isu lain yang negatif begitu, Mas Gun? Saya pikir potensi Pak Hadi untuk masuk kabinet Jokowi itu memang besar sekali ya. Terlebih mungkin setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI. Kenapa saya bilang besar? Karena kalau kita lihat historisnya, hubungan mereka ya mutually simbiosis ya di antara kedua sosok ini udah terbangun sejak lama. Dan Pak Jokowi menghadapi tahun-tahun penuh rivalitas ya menjelang tahun politik, terutama kontestasi elektoral 2024 itu butuh orang yang menurut saya dipercayai dan loyal begitu ya. Dan itu sudah terlihat dari posisi politik maupun leadershipnya Hadi Cahyanto. Dugaan saya bisa benar bisa salah ya. Kalaupun masuk sepertinya memang akan di inner circle presiden paling dekat. Sebut aja misalnya posisi KSP jika pun masuk ya. Itu tentu sekali lagi yang paling tahu adalah presiden ya. Karena kenapa saya bilang posisinya di situ yang pas untuk Pak Hadi. Pertama ada persepsi opini publik yang lama sekali, terutama 1,5 tahun terakhir ini yang menurut saya menerpa Pak Muldoko begitu ya. Contoh misalnya hubungannya dengan internal Partai Demokrat ya, ini tentu juga butuh konsentrasi sendiri Pak Muldoko untuk kemudian berada di arus utama rivalitas internal Partai Demokrat, karena waktu itu Pak Muldoko menjadi bagian dari konflik itu begitu. Nah, faktor lain saya pikir kalau Pak Hadi masuk misalnya di jajaran Menko sepertinya sulit menggeser beberapa nama yang ada saat ini, misalnya seperti ada Menko Maritim ya susah digeser, kemudian Menko Polhukam itu saya pikir Jadi, juga Mas Gun, Anda menilai sangat bahwa susah. Pak Hadi ini cocok untuk menggantikan kalau nanti diganti Ya, Pak Muldoko begitu? ya karena kan posisi itu terhubung dengan faktor keempat yang tadi saya sampaikan Mbak April, damage control ya, pengendalian kerusakan. Masih ingat nggak tuh di reshuffle 22 Desember 2020, faktor damage control ini juga menjadi pertimbangan presiden, misalnya dengan mengganti Juliari Batubara dan Edi Prabowo. Kemudian sebelumnya juga faktor damage control itu mengganti Terawan dan Fahru Roji ya. Terawan Menteri Kesehatan dan Fahru Roji Menteri Agama karena kontroversial. Kalau Terawan itu kontroversial menyangkut pandemi, Fahru Roji kontroversial dan pernyataan-pernyataannya ya di muka publik begitu ya. Nah, sehingga kemudian dievaluasi. Faktor
damage control ini kemudian dilakukan oleh Jokowi dengan mengganti posisi reshuffle 22 Desember itu, seingat saya ada 6 pos kementerian ya. Kalau kita bicara misalnya lagi-lagi kembali ke sosok Pak Hadi, jika memang Pak Hadi masuk, sepertinya Jokowi akan membutuhkan posisi Pak Hadi di kantor staf presiden begitu ya. Pak Muldoko jenderal, Pak Hadi jenderal, dan pengalaman teritorialnya sekaligus juga sistem mata rantai pengendalian birokrasi yang kemudian mungkin dibutuhkan presiden dalam masa-masa krusial di akhir periode kedua. Ya. Baik, nah ini menarik sekali faktor keempat untuk poros pemilu 2024 nanti, Mas Gun. Ini ya cukup lama, masih 2-3 tahun lagi lah ada pemilu serentak di tahun 2024. Nah, bagaimana dinamika yang terjadi saat ini? Apakah sudah sangat santer Anda melihatnya atau sangat vulgar sekali ini partai politik menunjukkan eksistensinya? Ya memang sudah sebagian diantaranya sudah publisitas politiknya udah intens ya. Kenapa? Karena pemilu itu menurut saya memang akan melewati 4 tahap sebelum proses pemilunya itu berlangsung. Pertama yang disebut dengan tahap pemunculan, yang kedua tahap primary, kemudian yang ketiga tahap nominasi, baru tahap electionnya sendiri atau pemilunya sendiri. Sekarang kita sebut sebagai tahap pemunculan pasangan calon atau orang yang potensial akan nyalon, baik itu di RI 1 maupun RI 2. Nah tentu kenapa kemudian sekarang rame, kita lihat misalnya fenomena deklarasi dukungan pada salah satu figur, ya ini untuk mendapatkan yang kedua tuh namanya legitimasi di primary. Kenapa? Baik, karena seberapa besar sih Mas Gun dampak atau impact-nya dari perubahan dukungan ya, seperti yang kita tahu PAN beralih menjadi mendukung pemerintah atau mendukung Jokowi begitu. Apa dampaknya ke pemilu 2024 nanti kira-kira? Sebenarnya kalau saya lihat secara politis tidak lagi berdampak signifikan sebenarnya. Jadi, lalu apa yang dikejar kira-kira untuk partai-partai yang tiba-tiba berubah haluan ini? Kalau bagi partai tentu benefit of office ya, keuntungan dalam kekuasaan itu kalau bagi partai. Tapi sebenarnya bagi Jokowi dengan tidak mengakomodir PAN pun sebenarnya dia sudah bisa melakukan yang disebut dengan stabilitas kekuasaan dalam pola relasi eksekutif legislatif. Kenapa? Karena sudah suara mayoritas di DPR itu dikuasain. Dengan PAN majoritarian tendensinya lebih kuat lagi dengan 471 kursi kan, begitu. Dengan tanpa PAN pun sebenarnya Jokowi sudah bisa taruhlah misalnya punya kepentingan prioritas ya untuk disahkan di DPR sudah bisa. Makanya kalau saya sih melihat harusnya pertimbangan reshuffle di tahun ini ataupun di kemudian hari ini sebelum mengakhiri masa jabatan itu bukan lagi pertimbangan politik akomodasi seharusnya. Kan Jokowi sendiri sudah pernah mengatakan bahwa di periode kedua ini nothing tulus kan, begitu ya. Yang penting itu pada program prioritas penyelesaian agenda-agenda yang kemudian dijanjikan pada masa kampanye untuk kemudian menjadi legacy kan begitu. Nah kalau begitu pertimbangannya adalah pada akselerasi kerja. Berarti harusnya idealnya pada pertimbangan nomor 1 tuh tadi yang disebutkan indeks kinerja. Dan indeks kinerja tuh semua ada di saku Jokowi, siapa menteri yang performanya bagus, siapa yang buruk, kan KPI-nya udah punya. Yang disebut dengan visi presiden dengan implementasi program kerja yang dimonitor oleh mata dan telinga presiden begitu. Baik, gaya Jokowi yang beberapa kali terlihat sering ya Mas Gun ya untuk merubah kabinetnya. Ini menurut Anda sebagai pakar komunikasi politik apakah sehat begitu ataukah mungkin tidak efektif atau efisien? Reshuffle itu menurut saya memang diperlukan oleh presiden menjadi rentang kontrol atau rentang kendali ya pada mereka yang kinerjanya di bawah standar. Dan biasa aja sebenarnya, makanya kemudian dalam konteks kewenangan kan hak prerogatifnya melekat pada presiden. Itulah arti dari hak prerogatif gitu. Jadi anytime presiden bisa mengevaluasi. Cuman masalahnya saya agak khawatir peristiwa reshuffle yang kemudian tambal sulam itu selalu berulang gitu. Karena basis pertimbangan reshuffle itu untuk siapa, bukan basis untuk apa. Nah disitulah selalu ada yang disebut dan cognitive dissonance ya.
keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh publik. Misalnya nih, seorang menteri lagi berkinerja bagus, ingat nggak tuh di periode pertama, ya indeks kinerjanya bagus dalam beberapa sektor evaluasi juga dinilai bagus, tapi kemudian di reshuffle karena dia tidak memiliki basis kekuatan partai pendukung, begitu. Jadi kalau itu lagi-lagi bukan indeks kinerja, tetapi faktor ketiga yang disebutkan faktor politis. Mas Gun, terakhir ini Anda sebagai perwakilan publik, tadi ada faktor persepsi publik kan. Nah, Anda mewakili aspirasi publik yang paham betul ini seperti apa begitu. Ada pesan tidak untuk Presiden Jokowi kalau memang betul akan ada dalam waktu dekat isu reshuffle kabinet ini? Reshuffle itu harus merepresentasikan komitmen sih sebenarnya, ya. Komitmen untuk merealisasikan ragam program prioritas yang harusnya menjadi warisan 2 periode pemerintahan Jokowi. Berarti kalau ini adalah periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Nah, kalau kemudian tidak berorientasi pada upaya perbaikan, lebih politis, maka kemudian jangan pernah berharap yang disebut dengan reshuffle itu bisa menjadi solusi dari ragam persoalan yang mengemuka. Yang ada adalah hanya menjaga zona nyaman kekuasaan, begitu kira-kira Pak April. Baik, ya, semoga ini didengar ya oleh Presiden yang mungkin kalau betul nanti isunya dalam waktu dekat akan mereshuffle kabinet, bukan hanya melihat karena faktor politis, tapi perbaikan untuk masa akhir atau periode terakhir dari beliau menjabat. Terima kasih banyak Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Mas Gun Gun, selamat sore. Sehat, ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama MNC News.